Halo anak-anak Mi semuanya, kembali lagi hari ini kita belajar sejarah Indonesia dengan judul yang masih sama dengan kegiatan belajar yang sebelumnya, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Dan hari ini kita sudah masuk pada kegiatan belajar 4 ya Nak ya. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah mengenai perkembangan teknologinya. Ya, tentu kamu harus tahu perkembangan teknologi yang dimaksud pada masa ini atau pada masa praaksara adalah perkembangan teknologi yang sangat berbeda dengan di masa sekarang ya, tentunya sangat berbeda sekali. Teknologi yang dimaksud di sini bukan teknologi seperti alat-alat elektronik yang mungkin kita sudah nikmati saat ini. Tapi perkembangan teknologi yang dimaksud pada zaman ini itu nanti terbagi menjadi dua. Seperti yang sudah kamu lihat, yang pertama itu adalah zaman batu. Pada zaman batu ini terbagi menjadi empat ya. Jadi zaman batu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah zaman batu tua atau disebut juga Paleolitikum, kemudian berkembang ke zaman batu tengah disebut juga Mesolitikum, lanjut berkembang ke zaman batu muda atau disebut Neolitikum, dan yang keempat adalah zaman batu besar atau disebut juga Megalitikum. Oke, jadi sebutan-sebutan lainnya ini seperti Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, atau Neolitikum itu nak berasal dari bahasa Yunani. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya, yaitu ke zaman batu tua yang pertama. Ada Paleolitikum atau disebut Paleolitikum ya. Contoh alatnya di sini kamu bisa lihat, alatnya itu adalah kapak genggam ya, sesuai dengan ciri-ciri di zaman batu tua di mana alat-alatnya itu masih terbuat dari batu dan masih sangat kasar, artinya belum ada modifikasi yang terlalu banyak di zaman batu tua ini. Disebut juga sebagai kapak genggam karena menggunakan alat ini dengan cara digenggam menggunakan tangan, di mana fungsinya itu ada berbagai fungsi, bisa sebagai alat untuk memotong, alat untuk menggali, ataupun menumbuk biji-bijian. Lanjut ke zaman batu tengah atau disebut juga Mesolitikum. Contoh alatnya kamu bisa melihat yang ada di gambar tersebut, ada kapak perimbas, ada flex, ada pebble atau kapak genggam Sumatera, dan ada alat tulang dari binatang. Ya, di contoh-contoh alatnya seperti ini, pada dasarnya tidak jauh berbeda pada zaman Paleolitikum. Untuk alatnya masih juga terbuat dari batu, namun yang berbeda di zaman Mesolitikum itu ternyata manusia sudah mulai hidup menetap. Ya, kalau tadi di zaman batu tua manusia masih hidup berpindah-pindah, di zaman batu tengah mereka sudah mulai hidup menetap. Jadi ada beberapa bukti yang ditemukan yang sehingga bisa dikatakan di zaman batu tengah ini mereka sudah hidupnya menetap. Pertama adanya penemuan sampah dapur atau Jokkenmodinger ya dalam bahasa Denmark. Jadi Jokkenmodinger ini ditemukan di sekitar pesisir pantai, di mana dia itu berupa sampah dapur yang eh, berbentuk tumpukan kulit kerang ataupun kulit siput. Dan yang kedua, adanya Abrissosroche ya. Itu adalah artinya gua yang mempunyai bentuk ceruk pada karang yang dipakai sebagai
rumah atau tempat tinggal mereka. Jadi seperti yang kamu ketahui, yang sudah juga Miss tulis di bahan ajar, bahwa di zaman Batu Tengah itu mereka sudah mulai hidup menetap, di mana hidupnya itu atau tinggalnya biasanya di dekat sungai, di tepi pantai, atau di gua-gua. Ya, di tepi sungai karena memang memiliki sumber air dan biasanya tanah di dekat sungai itu lebih subur. Kemudian kenapa memilih di tepi pantai? Tentu juga mempunyai banyak sumber makanan, yaitu makanan yang berasal dari laut, dan kenapa juga memilihnya tinggal di gua-gua untuk melindungi diri dari serangan hewan buas. Nah, yang masuk ke zaman batu yang ketiga yaitu zaman batu muda atau disebut Neolitikum. Contoh-contoh alatnya di sini ada kapak persegi yang terbuat dari batu, di mana di zaman ini alat yang digunakan sudah lebih halus dan bahkan mereka sudah mulai mengenal alat yang tidak lagi terbuat dari batu, yaitu sudah mengenal yang namanya tembikar atau alat-alat yang terbuat dari tanah liat. Oke, jadi sudah mulai ada perkembangan, tidak lagi eh, hanya terbuat dari batu alatnya, tapi sudah mengenal yang namanya terbuat dari tanah liat atau tembikar. Nah, masuk ke zaman batu besar atau disebut juga megalitikum. Di sini kamu sudah bisa lihat ya nak masing-masing peninggalan dari zaman batu besar. Kamu bisa lihat ada kubur batu, menhir, arca batu, waruga, sarkofagus, punden berundak, dan dolmen. Sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dituliskan bahwa di zaman batu besar itu manusia sudah membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Dan mereka juga sudah mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau animisme. Jadi alat-alat ataupun peninggalan-peninggalan yang ada pada gambar ini juga berhubungan dengan kepercayaan yang sudah mereka anut pada masa itu. Jadi kalau kamu lihat di sini ada kubur batu itu hampir sama fungsinya dengan waruga dan sarkofagus, di mana fungsinya itu sebagai tempat untuk menyimpan jenazah atau orang yang sudah meninggal. Nah, kalau menhir itu fungsinya juga hampir sama dengan punden berundak, di mana sebagai tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Bedanya kalau menhir itu berupa tugu batu, ya tugu batu besar seperti pada gambar. Kemudian kalau punden berundak itu berupa bangunan batu. Namun fungsinya itu hampir sama sebagai tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Nah, kalau dolmen, dolmen ini merupakan meja batu, tempat meletakkan sesaji untuk melakukan pemujaan. Itu dia fungsi-fungsi dari benda-benda peninggalan di zaman batu besar. Kemudian selanjutnya masuk ke zaman logam. Oke, di zaman logam ini artinya manusia pada masa itu sudah mengenal namanya alat-alat yang terbuat dari logam. Contoh-contoh peninggalannya ada di gambar ini ya. Di sini Miss akan bahas mengenai nekara. Nekara dan moko ini hampir sama, yaitu berupa gendang, hanya nekara ukurannya lebih besar, sedangkan moko ukurannya lebih kecil. Kalau nekara digunakan sebagai alat dalam upacara untuk mendatangkan hujan atau memanggil roh nenek moyang. Sedangkan moko ini biasanya digunakan sebagai mas kawin atau alat pusaka. Ya, jadi inilah contoh-contoh peninggalan pada zaman logam, di mana di situ nanti terbagi menjadi tembaga, perunggu, dan besi. Oke, nah di sini selanjutnya Miss akan menjelaskan mengenai tugas yang harus kamu kerjakan hari ini, yaitu kamu menuliskan kegunaan-kegunaan dari contoh alat ataupun gambar yang sudah Miss buat di sini ada 4
ya, 4 gambar, dan kamu tuliskan langsung pada modul ataupun bahan ajar jawabannya. Tuliskan saja langsung di tabel ini apa kegunaan menhir, kapal genggam, sarkofagus, dan nekara. Kemudian kamu foto dan kirimkan melalui Edmodo. Oke, selamat belajar dan tetap semangat.